Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 10 Mei 2021 dengan episode True Colors. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Change in Non-Farm Payrolls yang turun dari sebelumnya 770k menjadi 266k. Kemudian ada dari US Change in Manufacturing Payrolls yang turun dari sebelumnya 54 menjadi minus 18k. Kemudian ada dari US Unemployment Rate yang naik dari sebelumnya 6% menjadi 6,1%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT S Hardware Indonesia Tbk atau ACES yang resmikan gerai baru di Margo City Depok dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Supra Boga Lestari Tbk atau RANC yang mencapai 726,22 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021, turun dari pendapatan 782,18 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari pendapatan Bayu Buana Tbk atau Bayu yang turun menjadi 551,59 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2020 dari pendapatan 2,41 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 41 poin atau 0,70% ke level 5.928. Dalam satu pekan terakhir, investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 1.030 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Jepang dilema, Amerika Serikat gundah gulana. Di tengah situasi dan kondisi yang terus dilanda dengan ketidakpastian akibat naiknya korban yang terinfeksi COVID-19, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga pada akhirnya memperpanjang keadaan darurat yang meliputi Tokyo dan dua wilayah lainnya yang dimana adanya kenaikan kasus COVID-19. Hal ini dilakukan Jepang sebagai bagian dari upaya untuk menjaga laju korban yang terinfeksi COVID-19 menjelang penyelenggaraan Olimpiade di Jepang dalam kurun waktu 3 bulan mendatang. Hal tersebut pada akhirnya juga turut memperpanjang wilayah yang di lockdown sebelumnya mulai dari Tokyo, Osaka, Hyogo hingga Kyoto. Mobilitas pergerakan masyarakat di Osaka dan Tokyo telah mengalami penurunan drastis sehingga diharapkan tindakan pembatasan tersebut memberikan dampak yang positif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Apa yang dilakukan Suga tersebut tentu kita harapkan dapat menjaga pemulihan perekonomian di Jepang. Namun situasi dan kondisi saat ini justru malah memberikan tekanan terhadap proses pemulihan perekonomian di Jepang. Apalagi distribusi vaksin masih sangat lambat sehingga harapan untuk mengendalikan COVID-19 semakin sulit daripada yang sebelumnya. Kami sendiri juga masih belum tahu apakah Olimpiade akan tetap diadakan pada tanggal 23 Juli mendatang atau tidak. Di tengah situasi dan kondisi yang kian pelik, Suga berjanji untuk berusaha memberikan 1 juta dosis vaksinasi setiap hari dan dia akan bekerja lebih keras untuk mendapati puluhan juta vaksin tambahan dari Pfizer Inc. Suga juga akan mendorong vaksin lainnya seperti Moderna Inc. dan Novavax Inc. untuk bisa masuk tahun depan. Menteri Olimpiade Jepang Seiko Hashimoto mengatakan sejauh ini belum ada rencana kunjungan Presiden Komite Olimpiade Internasional pada pertengahan bulan Mei nanti. Namun apabila memang kunjungan itu akan tetap diadakan, tentu situasi dan kondisi akan menjadi jauh lebih sulit khususnya saat ini di mana Jepang masih berjibaku untuk melawan kenaikan korban infeksi COVID-19. Dalam jajak pendapat yang diadakan di Jepang, banyak masyarakat mengatakan bahwa Olimpiade dapat ditunda atau dibatalkan. Namun Suga berulang kali mengatakan bahwa dirinya ingin terus maju untuk membuktikan bahwa manusia telah berhasil mengalahkan virus. Suga tetap mengatakan bahwa dengan adanya vaksinasi dia akan memastikan bahwa Olimpiade dapat berjalan dengan aman. Namun kami sendiri cukup khawatir nih bosku, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di India pun lengah ketika diadakan festival acara yang dimana membuat orang berkerumun dan saat itu juga banyak yang terinfeksi COVID-19 yang membuat situasi dan kondisi kian kritis yang terjadi di India. Sejauh ini, meskipun Jepang tengah mengalami situasi dan kondisi yang cukup sulit nih bosku, namun data PMI Service dan Komposit mengalami kenaikan. Bahkan PMI Komposit mengalami kenaikan dari sebelumnya 50,2 menjadi 51, yang dimana itu artinya perekonomian di Jepang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang lebih baik dan cepat. Situasi dan kondisi yang sama juga terjadi di Amerika.
Meskipun mereka mulai masuk dalam tahap pemulihan, namun inkonsistensi masih menjadi bagian dari data perekonomian yang terjadi di Amerika. Data tenaga kerja non-farm payrolls mengalami penurunan dari sebelumnya 770K menjadi 266K, yang dimana penurunan ini ternyata di luar ekspektasi dari proyeksi yang ada, di mana diproyeksikan sebelumnya berkisar 1000K. Meskipun saat ini lowongan pekerjaan mengalami kenaikan, namun perusahaan kesulitan untuk mencari tenaga kerja karena adanya kekhawatiran di mana virus akan kembali menular. Sejauh ini meskipun tenaga kerja mengalami penurunan, tapi bisnis mulai pulih khususnya dengan konsumsi yang mengalami kenaikan. Oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Biden dan Powell serta Yellen ada benarnya juga nih bosku, bahwa pemulihan ekonomi Amerika masih berada dalam perjalanan yang masih sangat panjang, sehingga stimulus dalam bentuk fiskal dibutuhkan. Oleh sebab itu kami melihat bahwa perekonomian kedepannya masih akan membutuhkan stimulus untuk menjaga pemulihan agar dapat berjalan dengan lancar hingga proses pemulihan tersebut selesai. Kemudian cerita selanjutnya datang dari optimis namun realistis. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2021 akan mencapai 7,8%, sejalan dengan perbaikan yang positif di kuartal 1 2021. Mengacu pada data dari BPS, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2021 sebesar minus 0,74% year on year. Pertumbuhan pada 3 bulan pertama tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu yang terkontraksi di angka minus 5%. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah bantuan pemerintah yang disalurkan langsung ke masyarakat sejak tahun lalu. Selain itu, stimulus PPNBM untuk mobil dan PPN untuk pembelian rumah, serta didukung oleh pelonggaran LTV ikut menjadi trigger pada konsumsi masyarakat. Saat ini, manufaktur telah terlihat cukup optimis, di mana PMI telah menunjukkan gambaran pelaku industri ke depan yang saat ini masih terjaga pada jalur ekspansi. Di lain sisi, program vaksinasi diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan diri pelaku usaha dan juga konsumen. Saat ini beberapa indikator dari konsumsi seperti consumer confidence, retail sales, dan peningkatan uang beredar secara bulanan telah menunjukkan tren yang membaik. Sehingga atas dasar tersebut kami melihat pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2021 berpotensi menuju ke arah positif. Namun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7% seperti target dari pemerintah, kami melihatnya memang belum akan sampai ke sana. Artinya pertumbuhan ekonomi meskipun positif masih akan berada di level pertumbuhan di 3% hingga 4% pada kuartal 2 nanti. Kehati-hatian merupakan hal yang terpenting saat ini untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi untuk menjaga harapan agar tidak mengalami kekecewaan. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 5.883 hingga 5.997. Ada potensi menguat namun masih di bawah 50%. Tetap hati-hati ya. Berikut stock quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TLKM, kemudian yang kedua ada dari Mayor, dan yang ketiga ada dari Pawon. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TINS atau PT Timah Tbk yang membukukan pendapatan usaha sebesar 2,44 triliun rupiah pada kuartal 1 2021. Sepanjang kuartal 1 2021, perusahaan membukukan pendapatan usaha sebesar 2,44 triliun rupiah pada kuartal 1 2021 atau turun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 4,42 miliar rupiah. Di tengah penurunan pendapatan, manajemen perusahaan mampu menekan beban pokok pendapatan menjadi sebesar 2,12 triliun rupiah dibandingkan periode serupa tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 4,62 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1900 dan tingkat probabilitas sebesar 80%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1850 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Kemudian yang kedua ada dari Bina atau PT Bank Ina Perdana Tbk yang membukukan laba bersih senilai 13,17 miliar rupiah pada kuartal pertama 2021. Meningkatnya penyaluran kredit turut menopang net interest income, di mana penyaluran kredit Bank Ina sepanjang kuartal 1 2021 meningkat 7,75% year on year dari 2,58 triliun rupiah menjadi 2,78 triliun rupiah. Sedangkan dana pihak ketiga atau DPK meningkat signifikan dari 3,78 triliun rupiah menjadi 9,33 triliun rupiah. Sehingga pendapatan bunga bersih senilai 47,86 miliar rupiah pada 3 bulan pertama 2021. Sehingga berdasarkan
technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 2250 dan tingkat probabilitas sebesar 39%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 2600 dan tingkat probabilitas sebesar 42%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.